Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur sedaya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Sebenarnya istilah TKI ini sekarang udah nggak dipakai, lur. Sekarang itu istilahnya pakai PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Mulai tahun 2020 awal, jadi istilah TKI itu diganti dengan PMI. Itu teman-teman ingin nggak kerja di luar negeri itu? Kalau saya pengen sekali, lur. Udah nggak sabar nih pengen berangkat ke Jepang. Gara-gara corona, lur, jadi kok ini. Nah, nanti di sini saya akan membacakan artikel. Di sini saya nemu ini artikel bagus nih. Tak bacain ya. Syarat ketentuan dan berbagai hal agar bisa bekerja di luar negeri. Jadi sebelum teman-teman kayak punya niatan untuk pergi ke luar negeri, teman-teman bisa menyimak video ini. Oke, ini syarat yang pertama adalah mendapatkan izin dari orang tua. Bagi teman-teman yang ingin sekali atau ngotot ingin pergi untuk kerja ke luar negeri, usahakan dapat izin dari orang tua. Jangan sampai teman-teman nekat ingin pergi ke luar negeri terus kabur atau tanpa sepengetahuan orang tua. Jangan sampai seperti itu. Nanti kalau orang tua nggak tahu, terus orang tua nggak terima, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Seperti itu ya. Jadi usahakan bilang baik-baik sama orang tua. Kemudian kalau orang tua tidak mengizinkan, pastiin dulu ke orang tua alasan tidak mengizinkan apa. Kalau misal karena keterbatasan biaya, mungkin teman-teman bisa mengusahakan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan biaya untuk pergi ke luar negeri. Kayak gitu ya. Pertama, mendapatkan izin dari orang tua. Pokoknya intinya diskusikan sama orang tua alasannya pergi ke luar negeri apa, kemudian teman-teman pastikan ke orang tua jaminannya kayak keamanannya terjamin. Seperti itu biar orang tua atau keluarga bisa mengizinkan Anda untuk pergi ke luar negeri. Jadi kita bisa ke luar negeri dengan tenang. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah tekad serta kemampuan yang cukup. Jadi jika teman-teman tidak punya tekad serta tidak punya kemampuan, ya lebih baik nggak usah pergi ke luar negeri. Harus punya kompetensi, kemudian punya skill yang bisa dipakai untuk bekerja di luar negeri. Misal teman-teman skillnya atau kemampuannya tenaga yang kuat gitu, teman-teman harus pikir tuh kira-kira negara mana yang bisa saya masuki, saya hanya bermodalkan kekuatan tubuh gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa pergi ke Malaysia, nanti bekerja di bagian sawit. Nah, sawit itu kan perlu tenaga yang kuat ya. Ngangkat-ngangkat itu buah sawit itu. Kemudian kalau teman-teman skillnya di bidang lain, misal seperti programmer atau apa, mungkin teman-teman bisa pergi ke negara Jerman atau ke negara yang lainnya. Ini teman-teman harus punya tekad dan kemampuan, harus punya skill. Nah, kalau misal teman-teman nggak punya skill, terus ngotot atau punya keinginan yang tinggi untuk bekerja luar negeri, teman-teman bisa kursus terlebih dahulu untuk menambah skill. Jadi misal teman-teman ingin pergi jadi tukang las di Korea misal teman-teman saat ini nggak bisa las sama sekali, jadi teman-teman bisa les terlebih dahulu atau bisa belajar, kemudian setelah
kemampuan teman-teman udah dirasa cukup, bisa cus ke luar negeri. Oke. Nah, ini berikutnya adalah mempersiapkan biaya. Nah, biaya ini nggak sedikit loh yang dikeluarkan. Kalau mungkin teman-teman ingin jadi TKI ke Asia Tenggara kayak di Malaysia, Singapura, terus Brunei, itu mungkin biaya yang dikeluarkan nggak terlalu banyak ya. Karena kalau di Malaysia, Singapura nggak perlu biaya untuk pelatihan bahasa. Jadi gini, mempersiapkan biaya ini sebenarnya biaya besar kecilnya itu tergantung dari, kalau swasta terlebih dahulu ya, tergantung dari LPK yang memberangkatkan. Kadang ada LPK yang mahal banget, kemudian ada juga beberapa LPK yang murah. Kemudian ada juga pelatihan bahasanya yang mahal. Nah, kalau lewat jalur swasta, lewat LPK gitu, kurang lebih paling ya kalau ke negara ini di luar Asia Tenggara ya, mungkin di atas 50 juta. Karena kalau di luar Asia Tenggara itu teman-teman nanti perlu pelatihan bahasa, jadi lumayan mahal. Contoh ke Jepang aja ya, banyak LPK yang menyalurkan untuk bekerja di Jepang, baik jadi care worker atau pengasuh lansia, kemudian jadi tenaga buruh kayak buruh bangunan dan lain-lain. Itu biasanya LPK tuh matok harga lebih dari 50 juta. Ada beberapa LPK yang kayak ngambil paket. Jadi misal kamu bayar segini terlebih dahulu, misal bayar 60 juta, nanti kamu pokoknya semuanya ditanggung oleh LPK. Mulai dari pelatihan bahasa, 60 juta itu udah include semuanya. Kemudian tiket pesawat, visa, dan lain-lain. Pokoknya 60 juta itu udah langsung kerja gitu. Kemudian ada juga LPK yang modelnya dicicil. Kalau misal sekarang DP dulu 5 juta, misal nanti sisanya potong gaji, seperti itu ya. Jadi biaya yang dikeluarkan tuh ya lumayan lah, lumayan besar kalau yang keluar luar Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara masih terjangkau. Kemudian jika teman-teman benar-benar nggak mempunyai biaya, kemudian teman-teman tekadnya kuat sekali untuk pergi ke luar negeri, teman-teman bisa mencari informasi program pemerintah. Biasanya program pemerintah tuh gratis. Paling teman-teman hanya perlu uang untuk transportasi, kemudian ngurus surat-surat yang di kota. Nah, saat ini program pemerintah itu ada 2 negara ya. Pertama Korea Selatan, kedua Jepang. Kalau ke Korea Selatan itu ini pekerja di kayak pabrik dan lain-lain. Kalau di Jepang tuh itu khusus untuk perawat ya, di perawat lansia sama perawat di rumah sakit biasa. Kalau program pemerintah ini enaknya kita full, bener-bener nggak mengeluarkan biaya, mulai dari pelatihan bahasa saat di Indonesia itu udah ditanggung pemerintah, kemudian tiket pesawat, kemudian visa, pokoknya udah semuanya dari pemerintah. Yang kita keluarkan paling kayaknya buat paspor, kemudian biaya transportasi untuk mengikuti tes, kemudian ya paling itu aja sih, beli keperluan pribadi paling yang dikeluarkan itu aja. Kemudian sisanya udah semua ditanggung pemerintah. Terlebih lagi malah gini enaknya lur, kalau program pemerintah ini selama kita pelatihan bahasa kita malah dapat uang saku. Pokoknya kalau program pemerintah ini pokoknya apa ya, pemerintah tuh bener-bener mengcover semuanya gitu, jadi enak. Kalau misal kita bener-bener nggak punya uang, terus ketika kita bulat ya udah ikut program pemerintah. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman lewat swasta, lewat LPK ya lewat LPK nggak apa-apa.
tapi bayarnya ya lumayan kalau lewat LPK, kalau pemerintah kan gratis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya melengkapi dokumen. Nah, dokumen-dokumen untuk bekerja di luar negeri berbeda dengan dokumen yang kita perlukan saat bekerja di Indonesia. Misal kita bekerja di Jakarta, kita dokumennya hanya butuh ijazah sama KTP. Kalau ke luar negeri beda. Kita butuh, oke lur, lanjut. Kalau ke luar negeri beda. Nanti kita butuh paspor, visa, kemudian yang lain-lain. Kemudian keperluan yang dibawa itu juga banyak kalau ke luar negeri. Kalau misal teman-teman jadi TKI di Eropa, nanti beli jaket tebal dan lain-lain, jadi tambah biaya lagi kan, kayak gitu. Dokumennya banyak ini kalau mau ke luar negeri ya. Nanti kalau dokumennya gak lengkap malah ketangkep imigrasi, malah panjang urusannya lur. Kemudian siap secara mental. Nah, ini yang penting ya lur. Kita kan kalau kerja di luar negeri jauh dengan keluarga, jauh dengan kerabat, jauh dengan teman-teman. Mentalnya harus kuat. Jangan sampai teman-teman nyampe sana bekerja terus nggak betah, terus jadi sakit, malah teman-teman nggak bisa kerja, akhirnya nggak dapat duit. Udah jauh-jauh terus malah sakit, terus stres, aduh. Apalagi gini, kebudayaannya kan luar negeri itu berbeda, makanannya berbeda, kemudian teman-teman baru, dapat lingkungan baru, pasti nanti akan nyerang psikologis kalian. Jadi mentalnya harus benar-benar dipersiapkan, harus latihan dulu. Misal teman-teman yang mungkin udah terbiasa ngekos, mungkin udah nggak kaget lagi kalau urusan sama rasa kangen sama keluarga ya. Tapi kalau budaya, kemudian kebiasaan masyarakat itu perlu adaptasi lagi. Oke, udah gitu aja lur video kali ini. Semoga membantu bagi kalian yang ingin pergi ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri, seperti itu ya. Jadi syarat-syaratnya teman-teman perhatikan lagi jika memang teman-teman punya keinginan untuk bekerja di luar negeri. Semoga teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri keinginannya bisa terwujud, kemudian bisa sukses berkarir di luar negeri, kemudian untuk memajukan Indonesia. Kalianlah pahlawan devisa negara. Oke lur. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.